Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun berada. Kali ini saya mau share terkait perilaku dari masing-masing pembangkit ini. Ini adalah PV bus yang di sini ya, dua ini, 1, 2. Kemudian adalah slack bus, ini adalah yang dari grid ya. Kemudian adalah PQ bus untuk yang beban. Jadi saya ceritanya punya dua pembangkit. Anggap saja ini adalah GPP ya, Geothermal Power Plant. Ini adalah PLTP 1 di PLTP 2, unit 1, unit 2. Jadi sinarionya adalah, ini saya sudah tulis di sini teman-teman. Generator 1 dan 2 itu masing-masing 100 MW ya. Jika kita lihat di load flow-nya ini. Kemudian untuk MVAR-nya unit 1 64, unit 2 di 69. Untuk yang slack bus adalah 214 dan 145 MVAR. Oke, skenario pertama adalah sebentar. Oke. Untuk yang beban ini tegangannya turun teman-teman ya. 9.5. Untuk yang masing-masing busbar bagus di 10. Ini yang dari slack bus dari grid 10.2. Masing-masing dihubungkan oleh transmisi kabel overhead line. Oke, pertama skenario pertama adalah kasus pertama kapasitor bank PLTP masuk, PLTP 1 ini ya. Kapasitor bank Geothermal Power Plant unit 1 masuk ini. Oke, berarti ini ya. Saya masukkan ini. Double klik di breakernya. Kemudian kita simulasi load flow lagi. Error seperti biasanya teman-teman, maaf. Karena masih demo version biasa, error, force close. Oke, kita lanjutkan lagi, kita buka lagi. Kasus pertama kapasitor PLTP 1 masuk. Apa yang terjadi pada masing-masing unit 2 dan slack bus? Oke, ini teman-teman ya. Untuk MVAR-nya malah MVAR-nya ini enggak ada efek ke mana? Ke slack bus sama ke unit 2. Masih 69 unit 2. Malah MVAR yang di unit 1 turun ya 135 MVAR-nya. Dan untuk MW-nya tetap jadi 100 karena turbin valve-nya tetap tidak ada perubahan. No increase and decrease the power of megawatt by unit 1. Only reactive power become minus, jadi menjadi kapasitif ya. Yang tadinya 164 sekarang jadi minus 135 when the capacitor bank come into busbar 3 ya. Ketika kapasitor bank masuk ke busbar 3, maka only give impact for the unit 1. For the other unit doesn't give impact. Oke. Skenario kedua, kapasitor bank keluar, otomatis sama ya. Only 4 MVAR kembali lagi seperti yang semula. Kita buktikan. Kita load flow lagi. Pasti MVAR-nya kembali ke semula 64. Ketika kapasitor bank tidak melayani lagi ke busbar 3. Selanjutnya skenario ketiga adalah kapasitor bank di beban masuk. Berarti ini teman-teman ya. Karena kita tahu we know that the voltage at the load busbar only 9.5 decrease from the 10 kilovolt. So when the capacitor bank come into fit into this busbar, this blue busbar, so as a theoretical the kilovolt will increase.
ketika kapasitor bank ini masuk, maka dia otomatis nilai kilovolt yang di sini pasti akan naik. Oke, kita buktikan teman-teman ya. Dan apa yang terjadi pada pembangkit yang lain ketika kapasitor bank ini masuk. Oke, kita secure lagi. Oke, untuk kilovolt yang ketika kapasitor beban masuk, kilovolt ini naik ke 9.8 yang di load. Kemudian bagaimana untuk MVAR di masing-masing pembangkit? Oh, mengalami penurunan teman-teman, bagus berarti. Di unit 1, di unit 1 become minus 23, di unit 2 menjadi 14 MVAR ya. Oke. Jadi kapasitor bank yang di beban itu akan memberikan dampak pada pembangkit, bahkan pada ini slack bus ya. Slack bus malah megawattnya turun ini menjadi 210 yang tadinya kan 204, dan MVAR-nya pasti turun juga menjadi 91 MVAR yang tadinya 145. Jadi kapasitor bank di beban itu sangat membantu pembangkit dan slack bus ya, sehingga MO-nya turun, maka otomatis bahan bakarnya juga turun untuk slack bus. Ketika kapasitor di beban keluar, berarti ini ya teman ya, maka akan kembali ke seperti semula. Oke, we have to prove it when the capacitor bank of the load open. So now execute again of the load flow, and the result is same like before. You can see this simulation akan kembali seperti semula teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah skenario yang lain. Skenario nomor berapa ini? Number 5. So misalkan pembangkit ini megawattnya turun ke 50, apa yang terjadi pada unit 1 dan slack bus ya, otomatis akan berpengaruh. Sebentar, berarti ini aku ini aja PK power factor ininya ini 50 MVAR ya. Oke, kembalikan saja ini. Oke, load flow lagi. Apa yang terjadi pada unit 1? MVAR unit 2 naik teman-teman, soalnya dia mempertahankan tegangan ya. Tegangan di busbarnya ke 10. Maka oke, kita catat. Maka tegangan di unit 2, MVAR di unit 2 menjadi 94 ya. Kemudian di unit 1 MVAR-nya masih 63. Kalau di unit slack bus 126, agak turun sedikit. Cuman ininya megawattnya yang naik ya. 2 ya megawattnya naik, soalnya kan unit 2 turun nih, megawattnya naik. Kemudian MVAR-nya turun karena diimbangin sama dengan MVAR-nya. Bagaimana kalau kasusnya itu sebentar nih. Jadi tidak mempertahankan volt ya. Terus dulu ya kasusnya ya. Ini kasusnya 1 PU, tetap 1 PU. Kemudian bagaimana kasusnya kalau, sebenarnya saya copy dulu nih, bukan yang mode volt
tapi mode ditentukan juga MVAR-nya ya dari pembangkit 50 MW, terus 5 MVAR-nya tuh 25 gitu, misalnya teman-teman ya. Apa terjadi pada pembangkit lain? Berarti ini load flow-nya pakai yang PQ power factor. Sini kita tentukan 25. Pasti ngaruh ke pembangkit lain ini sama ke slack bus. Seperti biasa. So we have to wait again because this is still in demo version. So when I was trying to simulate the diagram, and the diagram forced to close automatically. Oke, kita mulai lagi. Ini teman-teman ya. Ketika modenya saya ganti tidak mempertahankan volt dan MVAR-nya saya tentukan, maka tegangan unit 2 jatuh ke 9.6. Kemudian di unit 1, the unit 1, the megawatt still 100 megawatt, but the MVAR increase becoming 106 MVAR ya, megavar. Nah, untuk yang slack bus itu MW-nya menjadi 267, naik nih. Kemudian untuk MVAR-nya 153, semakin naik. So from this scenario, when the unit 1 decrease to becoming 50 megawatt and the megavar established at 25 megavar, so it will give impact to the others components. Unit 1, the megavar becoming 106, dan untuk slack bus becoming megawatt and the megavar increase. So this is the result. The next scenario. Oke, scenario selanjutnya adalah slack bus pembagian lain naik. Nah, maksudnya udah ini kita kembalikan teman-teman ya, karena scenario yang tadi 2 yang kita lakukan ini sudah cukup menjawab ya. Oke, saya kembalikan lagi ke mode voltage. Ini 100 megawatt. Untuk megavar-nya 0, 1 PU. Kemudian kita run lagi. Gitu teman-teman ya. Kembali ke semula. By the way, untuk metode load flow-nya yang di Dixielen itu bukan Newton Raphson, hanya Newton Raphson. Beda dengan etap, bisa first decouple dan first decouple sama Gauss-Seidel ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah the next scenario aja ketika load turun ke 300. PQ bus berarti ini ya. Kita set sebentar. Ini apa yang terjadi ketika ini turun? Aku turun ke 300 dan MVAR-nya aku tetap lah misalnya. Oke, kita load dulu lagi. Pasti MVAR-nya masing-masing pembangkit, baik itu PV bus dan slack bus, pasti turun. Nah, ini teman, jadi 5345 ya. Ini unit 2 53 MVAR, and for the unit 1 becoming 45 megavar, and for the slack bus megavar becoming naik. Malah naik nih 171 megavar, tapi megawattnya yang dari slack bus turun 110 ya. Tapi yang terjadi pada pembangkit kita unit 1 dan 2 pasti megavarnya turun ketika bebannya turun ya. Dibuktikan dengan megavarnya ini kelihatan. Tapi yang slack bus malah naik
gitu teman-teman ya. Oke, saya kembalikan lagi ke posisi semula untuk bebannya. Saya kembalikan 400. Wait. Retake again 400 megawatt for the load. Oke, the next scenario ke berapa ini? Selanjutnya adalah PLTP 1 turun. Oh, ini sudah jelas ya, seperti unit 2. Pasti hasilnya sama yang ini teman-teman ya. Pasti megavar yang unit sebelahnya. Pasti megavar unit 2 pasti akan naik. Dan megavar di select bus juga akan naik ketika bot yang di unit 1 ini diturunkan. Selanjutnya adalah PLTP 1. Oh, dinaikkan. Ya, pasti tentu sih. Kalau ini kita naikkan ya ke 150 misal. Pasti megavar unit 2 turun. Select bus juga unit 2 turun. Masih sama ini. Megavarnya masih sama yang unit 2. Tapi yang di select bus select bus turun ya, megawattnya turun. Tadi kan 200 ya catatannya. 214 megawattnya pasti turun dari select bus. Cuman MVAR-nya yang dia ini naik ke 163. Oke, saya tulis dulu. Teman-teman, unit 2 tetap no exchange, no effect for the unit 2. Go select bus. For the select bus, give impact the megawatt decrease. Ya, megawattnya jadi turun. Terus MVAR-nya juga turun. 160 MVAR. Yang terakhir, MVAR for the unit 1 increase. Bentar, saya kembalikan lagi nih ke 100. Berarti ini mode power factor ke 100. Oke. Wait. Ini cukup ngaruh ke unit 2. For the unit 2 megavar becoming decrease from the 60 dari 69 ya, 69 to 62. Terus untuk MVAR yang di select bus juga turun ya, 117 MVAR untuk yang select bus. Nah, jadi ini seperti main game teman-teman ya, simulasi ya. Jadi sebentar. Oke, ini buktinya teman-teman ya. Oke, nah ini buktinya. Teman-teman bisa pause, bisa diamati, dianalisa bahwa ini hasilnya seperti ini teman ya, perubahannya. Jadi menjadi seorang dispatcher ya, PB, menjadi seperti pilot. Jadi dia mengatur bagaimana mempertahankan kualitas vol di jaringan ya. Misal ini naik, mana yang harus turun, yang seperti itu teman-teman ya. Seperti main game teman-teman ya, cukup seru untuk belajar analisa sistem tenaga listrik. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya share. Semoga ilmu ini bermanfaat, terutama bagi operator di pembangkit dan di transmisi dan operator di dispatch atau di P2B di PLN. Oke, sekian. Semoga berguna ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.